Bagaimana cara mematahkan keraguan besar dalam pikiran tanpa perlu menaikkan nada suaramu sedikit pun? Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, di mana perdebatan seringkali memanas, kita dapat menengok kembali pada kebijaksanaan ulama terdahulu. Menurut ajaran agama yang luhur ini, iman sejati tidak pernah takut pada pertanyaan. Justru, iman dan logika dapat berjalan beriringan dengan sangat elegan. Mari kita merenungkan sebuah kisah klasik tentang seorang cendekiawan bijak yang menghadapi sekelompok orang yang meragukan keberadaan Sang Pencipta. Ia tidak membalas keraguan mereka dengan kemarahan, melainkan dengan ketenangan yang dalam. Pada suatu masa, di sebuah majelis ilmu yang agung, Sang cendekiawan ditantang untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Orang-orang yang ragu telah berkumpul, membawa argumen-argumen tajam dan pertanyaan yang bertubi-tubi. Berdasarkan catatan sejarah peradaban spiritual, pertemuan semacam ini sering terjadi untuk menguji seberapa kuat keyakinan seseorang. Namun, alih-alih langsung membalas dengan argumen yang keras, Sang cendekiawan membiarkan mereka berbicara hingga tuntas. Ia mendengarkan dengan penuh rasa hormat, menunjukkan bahwa seorang hamba yang memiliki keyakinan kokoh tidak akan mudah goyah oleh badai pertanyaan. Ketenangannya adalah perisai utamanya. Bukannya menjawab dengan segera, Sang cendekiawan justru terdiam cukup lama. Keheningan menyelimuti ruangan dengan arsitektur megah tersebut. Ini bukanlah keheningan karena ketidaktahuan, melainkan sebuah metode yang sangat bijak untuk meredakan ego dan mengundang akal sehat. Dalam keheningan itu, ia mengajak mereka yang hadir untuk merenung ke dalam diri. Waktu yang terus berjalan membuat para peragu merasa seolah-olah mereka telah menang. Namun, menurut tradisi keilmuan yang mendalam, jawaban yang paling kuat seringkali lahir dari perenungan yang sunyi, seperti air sungai yang diam, namun mampu menghanyutkan apa saja. Setelah suasana benar-benar kondusif, Sang cendekiawan akhirnya berbicara dengan nada yang sangat lembut. Ia memulai bukan dengan bantahan ilmiah, melainkan dengan sebuah cerita. Ia meminta maaf karena datang sedikit terlambat ke majelis tersebut. Ia bercerita bahwa ia harus menyeberangi sebuah sungai besar, namun tidak ada satupun perahu yang tersedia di tepiannya. Para peragu mendengarkan dengan seksama, bertanya-tanya apa hubungan cerita sederhana ini dengan perdebatan besar mereka mengenai penciptaan alam semesta dan keberadaan Tuhan. Disinilah letak keindahan kecerdasan analogi tersebut mulai terungkap. Sang cendekiawan kemudian melanjutkan kisahnya dengan sebuah kejadian yang terdengar tidak masuk akal. Ia mengatakan bahwa saat ia berdiri merenung di tepi sungai, tiba-tiba potongan-potongan kayu dari hutan di seberang berterbangan dengan sendirinya. Kayu-kayu itu menyatu, terpaku dengan rapi, tanpa ada tukang yang mengerjakannya, dan membentuk sebuah perahu yang sangat indah. Tidak hanya itu, perahu tersebut kemudian bergerak sendiri menghampirinya, siap untuk mengantarkannya menyeberangi sungai tanpa ada seorang nahkoda. Sebuah perahu imajiner yang tercipta dari ketiadaan dan menunjukkan sebuah keteraturan yang rasanya sangat mustahil. Mendengar cerita tersebut, orang-orang yang menantangnya sontak memprotes keras. Mereka menyatakan bahwa sang cendekiawan pasti telah berhalusinasi. Mana mungkin sebuah perahu bisa tercipta dengan sendirinya tanpa ada tukang kayu yang telaten merancangnya? Mana mungkin kayu-kayu itu bergerak rapi dan presisi tanpa ada yang mengatur pergerakannya? Mereka berpendapat dengan penuh kemenangan, merasa telah membuktikan bahwa pemikir besar di hadapan mereka ini tidak menggunakan akal sehatnya. Namun, tanpa mereka sadari,
Mereka baru saja masuk ke dalam sebuah ruang perenungan di mana sang cendekiawan sedang menuntun akal mereka menuju kesimpulan yang tak terbantahkan. Tepat pada momen kepuasan mereka, sang cendekiawan tersenyum lembut. Ia membalikan logika mereka dengan satu pertanyaan yang menghujam sanubari. Jika akal kalian menolak keras bahwa sebuah perahu kayu yang sederhana bisa tercipta dengan sendirinya tanpa ada pembuatnya, lalu bagaimana mungkin akal kalian bisa menerima bahwa alam semesta yang maha luas ini tercipta tanpa sengaja? Dengan miliaran bintang, pergerakan tata surya yang sangat presisi, dan arsitektur kehidupan di bumi yang luar biasa kompleks ini, mungkinkah semuanya ada tanpa Sang Pencipta yang Maha Agung? Berdasarkan kitab suci, alam semesta adalah tanda-tanda kebesarannya bagi mereka yang berpikir. Seketika itu juga, keheningan kembali menyelimuti majelis. Kali ini, bukan keheningan karena menunggu, melainkan keheningan dari rasa takjub dan akal yang tersadarkan. Jawaban sederhana melalui analogi perahu itu berhasil mematahkan keraguan besar yang mengakar. Kisah ini mengajarkan kita sebuah hikmah yang abadi, bahwa keyakinan spiritual dan logika rasional adalah dua sayap yang membawa umat manusia terbang menuju kebenaran tertinggi. Ketika kita merenungkan keindahan alam semesta dan arsitektur kehidupan, kita akan senantiasa menemukan bahwa segalanya bersujud dan menunjuk pada satu zat yang maha mengatur segalanya.